Sejumlah negara Asia Tenggara berupaya merumuskan suatu pedoman untuk menghadapi gelombang panas yang berimbas pada kesehatan. Lalu sejauh mana pemahaman dan kesiapan pemerintah Indonesia terkait dampak perubahan iklim tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda yang didukung oleh Internews Earth Journalism Network. Proyeksi iklim oleh Badan Ilmu Iklim PBB, panel antar pemerintah tentang perubahan iklim telah mengindikasikan bahwa suhu bisa menjadi lebih panas jika emisi terus meningkat. Para ilmuwan telah menyatakan tahun 2024 sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat. Menurut WMO, 9 bulan pertama tahun 2024, kenaikan suhu rata-rata global sebesar 1,55 derajat Celcius di atas tingkat praindustri. Perubahan iklim menyebabkan suhu global meningkat, membuat setiap wilayah merasakan panas yang berbeda-beda. The First Global Heat Health Information Network Southeast Asia Heat Health Forum di Singapura membahas sejumlah faktor dan dampak yang dihadapi masyarakat, khususnya di Asia Tenggara. Jason Lee, Ketua Gene Hub Asia Tenggara, menjelaskan upaya mereka menuju Asia Tenggara yang tangguh terhadap panas, meningkatkan mata pencaharian dan kesejahteraan. Co-create and co-produce these guidelines and recommendations with the Southeast Asia. So that is the impetus why we want to not replicate but adopt the global version to the Southeast Asia version, and then effect heat health actions guidelines specific to Southeast Asia. Tren kenaikan suhu yang memecahkan rekor pada 2024 menyebabkan peningkatan angka kematian, penurunan produktivitas, dan kerusakan infrastruktur. ILO mencatat secara global setidaknya 71% populasi pekerja atau 2,41 miliar pekerja terpapar panas yang berlebihan. Kondisi ini mengakibatkan 22,85 juta pekerja cedera dan 18.970 kematian setiap tahunnya. Pekerja di Asia Pasifik berada di peringkat ketiga yang paling terpapar panas, dengan persentase 74,7%, melebihi rata-rata dunia setelah Afrika dan Arab Saudi. Dapat dikatakan, 3 dari 4 pekerja terpapar panas berlebih. Di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional, 59,17% penduduknya bekerja di sektor informal dan 40,83% di bidang formal. Sejumlah dampak heat stress terhadap pekerja mengalami kelelahan, ruam, pusing, gangguan ginjal, penyakit kardiovaskular, dampak kesehatan mental, bahkan menyebabkan kematian. Risiko kesehatan pada pekerja dalam situasi genting yang memiliki kapasitas lebih rendah untuk beradaptasi membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit terkait panas. Penerapan K3, keselamatan dan kesehatan kerja dapat mencegah cedera akibat kerja yang berkaitan dengan panas berlebih dan dapat menghambat kerugian lebih dari 361 miliar dolar secara global. Menyikapi tantangan di sektor penyokong perekonomian, spesialis kesehatan kerja dari WHO menyatakan segera merilis pedoman terhadap tingkat stres panas terhadap pekerja formal maupun informal yang disusun bersama Organisasi Meteorologi Dunia. Guidance is intended for policymakers, employers, workers, and even health workers. So the companies, the employers are definitely there are recommendations for them on how they can implement these interventions to protect workers. Yes. Sementara itu, Direktur Penanggulangan Bencana Palang Merah Indonesia, Ridwan Sobri, menjelaskan pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan mitigasi dari dampak panas. Sejumlah studi dilakukan seperti studi persepsi mengenai panas. Jadi terkait dengan panas ekstrim di Indonesia ini memang sekarang dalam tahap awal gitu ya. Jadi memang panas ekstrim masih belum diklasifikasikan sebagai sebuah bencana di Indonesia, meskipun sekitar regional di beberapa negara itu sudah ya, seperti India. Ridwan menambahkan pihaknya akan menjembatani hasil forum GIN dan akan menjadi usulan untuk menentukan kebijakan komprehensif yang akan diambil pemerintah Indonesia ke depannya dalam menindaklanjuti dampak perubahan iklim di regional. Sejumlah langkah antisipasi dampak panas terhadap kesehatan dilakukan Kementerian Kesehatan
sejak adanya laporan cuaca panas oleh BMKG. Hingga saat ini, Kemenkes mencatat belum ada angka kematian akibat panas ekstrim di Indonesia. Kita akan melakukan sosialisasi ya, edukasi, baik terutama yang tadi pekerja di luar yang berisiko, dan edukasinya akan kami teruskan atau melakukan edukasi terus-menerus lah ya, supaya mereka tahu apa harus dilakukan, seperti harus sediakan air minum dan sebagainya, jangan sampai haus saja baru minum, karena tadi kan yang bermasalah dehidrasi dan seterusnya, dan bagaimana paparannya bisa dihindari, bisa pakai topi dan seterusnya ya. Upaya dengan harap besar telah dilaksanakan. Akankah usulan jadi kebijakan? Tantangan belum tentu jadi harapan. Tentu slogan Indonesia Emas akan dipertanggungjawabkan. Glenis Oktania, Kompas TV, Singapura.